Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang POS, Point of Sale, sebuah sistem informasi berbasis web yang menjelaskan tentang penjualan, marketing, dan event dalam perusahaan lainnya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Endar, Diki, Bram. Berikut tutorialnya. Pertama, kita buka sebuah search engine seperti Google atau yang lainnya dengan program Internet Explorer, Windows, Mozilla, Firefox, atau Opera. Lalu kita ketikkan URL sebagai berikut: https://demo.php.pointofsale.com/index.php/login. Setelah mengeksekusi program, kita akan menuju tampilan login. Pada tampilan ini terdapat user ID admin dan password yang telah disediakan oleh sistem informasi PHP POS. Kita dapat langsung mengeksekusinya dengan mencet tombol login. Pada tampilan home atau halaman utama terdapat beberapa button item. Yang pertama, customer, item, item kit, supplier, reports, receiving, sales, employees, gift card, store config, and location. Pertama yang dapat kita coba adalah customer. Dalam customer terdapat beberapa pilihan, yaitu item, new customer, new email, Excel import, Excel export, delete, dan clean up old customer. Dengan menekan tombol new customer, kita dapat mendaftarkan anggota baru. Pertama, kita tentukan nama depan yang akan digunakan oleh customer yang baru tadi, dan nama belakang, email yang akan digunakan, dan nomor telepon sang customer. Dalam program SI ini, kita dapat memilih avatar yang akan digunakan sebagai profil. Lalu isikan alamat. Alamat kedua bisa saja alamat kantor atau alamat orang tua. Jika tidak ada, dapat kita kosongi. Lalu kota, provinsi, dan kode pos. Lalu negara. Komen di sini dapat kita isi atau tidak isi. Company name adalah nama yang akan digunakan customer dalam bentuk chart. Jika ada nama perusahaan bagi customer, dapat diisikan. Jika tidak, tidak perlu. Akun di sini adalah opsional. Jika ingin diisikan, maka Anda dapat mengisikannya. Jika tidak, tidak perlu. Tekan tombol submit.
Setelah menekan, kita terdapat pop-up success string 22 yang bertuliskan "You have successfully add customer Diki Megawanto". Lalu kita dapat melihat data-data customer tadi maupun yang baru ditambahkan di tabel customer. Dari data di atas dapat kita lihat pada string ke-22 terdapat data Diki Megawanto yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya adalah tutorial cara mengupdate atau mengedit data yang telah disisipkan dalam sistem informasi ini. Pertama, tekan tombol edit yang terdapat pada pojok kanan dari data yang akan diedit. Dari opsi ini, kita tinggal memilih data apa yang akan kita update. Mungkin yang akan kita update pertama adalah nama pertama dari user. Selanjutnya, email yang akan digunakan user. Setelah selesai melakukan update atau edit, dapat kita submit kembali. Setelah kita mengeksekusi tombol submit, akan timbul pop-up seperti tadi yang menunjukkan suksesnya edit yang telah kita lakukan. Untuk mengecek kembali, kita dapat menuju halaman customer. Dari data di atas dapat kita lihat perubahan pada first name yang tadinya Diki menjadi Bramantia, dan email yang tadinya roster.ee@gmail.com menjadi blackit.ee@gmail.com. Setelah itu akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi delete kolom user yang ada di sistem informasi berikut. Dari data di atas, pertama-tama kita melakukan seleksi. Setelah kita melakukan seleksi, tombol delete yang terdapat pada kanan atas akan berwarna merah terang yang menandakan bahwa proses delete dapat dilakukan. Setelah kita melakukan eksekusi, akan muncul pop-up yang menyatakan apakah Anda yakin untuk menghapus customer berikut. Pilihannya ada dua, oke untuk yes dan batal untuk no. Setelah melakukan eksekusi yes, perlahan-lahan data tadi telah hilang dari list, yang menandakan bahwa customer Bramantia Megawanto telah hilang atau terhapus. Tahap berikutnya adalah mengisikan item atau barang yang akan kita jual. Pertama-tama, klik icon item di atas kiri program. Berikut adalah tampilan menu item yang telah terdaftar maupun terupdate dalam program sistem informasi ini. Untuk menjual produk yang akan kita jual,
klik tombol New Item. Berikut adalah halaman New Item yang menampilkan beberapa data yang perlu kita isi. Pertama adalah sebagai berikut. Setelah munculnya pop-up successful pada pojok kanan atas program, kita dapat mengecek ketersediaan item atau barang pada halaman items. Dapat kita lihat ada tambahan barang, yaitu keripik tempe kategori fast food pada list program item. Selanjutnya adalah metode update atau edit barang pada list sistem informasi ini. Pertama, kita akan melakukan seleksi barang yang akan kita update, lalu melakukan edit. Setelah melakukan eksekusi tombol edit tadi, kita dapat melihat pilihan-pilihan data yang akan kita rubah. Setelah munculnya pop-up sukses, kita dapat mengecek perubahan yang terjadi pada item di halaman item. Terjadi perubahan yang sebelumnya keripik tempe menjadi jus tempe. Dan berikutnya adalah cara atau metode penghapusan list barang pada list item di sistem informasi ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Endar mengenai sistem informasi PHP Point of Sale. Kita memasuki menu yang ketiga, yakni Item Kits. Di sini ada button di sebelah kiri, kita klik untuk menuju dashboard Item Kits.
Nah, di dalam halaman item kit terdapat button-button new item, barcode labels, barcode sheet, delete, dan Excel export. Pertama kita menginputkan item kit yang baru, kita klik button new item kit. Nah, di sini kita harus mengisi add item atau menambahkan item, misalnya keripik. Lalu jenisnya ini kita pilih ISBN dan produk ID-nya misalnya 7. Lalu item keripik kan dalam jenisnya banyak, misalnya item kit name kita pilih keripik tempe, lebih spesifiknya. Kategorinya makanan. Di function selanjutnya yaitu item kit description, kita bisa menambahkan atau tidak. Misalnya kita tambahkan keripik tempe renyah. Lalu di sini ada pajak harga. Jika ada kita centang, dan ini kita masukkan harga sebelum kena pajak, misalnya 9.000. Terus penjualannya 10.000, penjualannya kita 10.000, 11.000. Kita centang override default text. Misalkan di sini ada pajak masuk. Misalnya terkena pajak 20%. Kita override price jika terdapat harga yang baru lagi. Jika tidak, kita tidak perlu mencentangnya, langsung kita submit. Nah, jika berhasil, di sini ada pop up success for you have successfully add item kit keripik tempe. Kita lihat di halaman item kits keripik tempe yang tadi. Nah, di sini sudah masuk. Ini jenisnya ISBN, name-nya keripik tempe, dan deskripsinya keripik tempe renyah. Lalu jika ingin kita beri label, kita centang pilihan yakni keripik tempe tadi. Di sini ada barcode label, kita klik dan membuka new tab baru. Nah, di sini terdapat barcode yang sudah disediakan oleh sistem informasi POS atau point of sale. Di sini ada harganya, ada namanya, dan ini barcode-nya. Kita close. Nah, selanjutnya kita coba lagi barcode sheet. Nah, ini hampir sama dengan barcode label tadi. Di sana ada barcode dan jenis keripik tempe, jenis namanya keripik tempe. Kita close. Di sini juga ada button delete untuk mendelete item yang kita masukkan jika terjadi kesalahan. Dan Excel report itu untuk mengconvert item yang kita pilih ke laporan Excel atau Microsoft Excel. Kita coba klik. Nah, otomatis dia mendownload dengan tipe CSV. Kita coba buka. Nah, ini menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini dia laporan item yang kita masukkan. Ada alat jahit komputer, ada keripik tempe tadi yang baru, dan ada makanan food. Kita close. Nah, seperti itulah button dari atau halaman dari item kits. Kita lanjut lagi ke menu suppliers. Di kiri
ada tombol supplier, kita klik. Nah, supplier ini adalah perusahaan yang menyuplai barang ke perusahaan kita. Di sini ada button sama seperti item kit tadi, new supplier, email, Excel import, Excel export, dan delete. Kita coba untuk menambahkan supplier yang baru di new supplier. Nah, misalkan kita kerjasama dengan supplier baru, kita ketikkan nama suppliernya apa, PT Sanjaya Maju. Kita masukkan nama direkturnya, misalkan namanya Bram, dan nama terakhirnya Mantea. Jika terdapat email, kita dapat masukkan emailnya, misalnya bram@gmail.com. Lalu ada menu phone number atau nomor teleponnya juga, misalnya 089 1234556. Di sini ada avatar atau foto dari direktur atau logo dari supplier kita yang baru. Kita dapat memilih di sini, jika ada, kita memilih gambarnya di komputer kita. Ya, untuk button atau menu yang bertanda merah kita wajib isi, dan yang hitam ini tidak wajib, hanya sebagai pendukung dari informasi new supplier. Di sini ada menu alamat supplier yang baru, misalnya Jalan Buntu. Dan alamat kedua misalnya ada cabang dari supplier kita, misalnya di Jalan Ikan. Dan ini kotanya dan provinsinya misalnya Jatim. Ini kode zipnya dengan 65212. Dan ini negaranya, misalnya kita kerjasama dengan negara luar, misalnya Korea. Ini komennya, ya ini deskripsi, sama seperti item kit tadi, deskripsi, ya ini perusahaan minuman ringan. Ini terdapat account jika bisa kita isi atau tidak. Kalau tidak, kita langsung submit untuk memasukkan new supplier. Nah, kalau sukses, di sini ada pop up yang menginstruksikan you have successfully add supplier PT Sanjaya Maju, sukses. Dan lalu kalau kita ingin melihat, kita klik lagi button supplier di kiri. Nah, ini adalah PT yang baru kita masukkan tadi, PT Sanjaya Maju. Last name-nya Mantia dan first name-nya Bram. Lalu jika kita ingin berinteraksi atau meminta barang secara online atau email, kita klik dulu tentang, dan kita langsung ke email. Kita coba. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya kita lewat Google Chrome. Nah, di sini kita bisa memasukkan alamat emailnya kalau melalui Google Chrome. Tapi kalau melalui email, kita bisa langsung mengirim pesan kepada email dari PT Sanjaya Maju. Lalu di sini sama Excel import dan Excel export seperti yang tadi dari data dari Microsoft Excel. Dan di sini ada button delete, kita coba delete untuk PT Sanjaya Maju. Kita delete.
Di sini ada oke, ada batal. Jika tidak menginginkannya, kita bisa klik batal. Jangan PT Sanjaya Maju ya. Kita coba oleh PT Icul Merdeka. Kita delete. Oke. Nah, di sini PT Icul Merdeka sudah kita delete atau kita sudah tidak bekerja sama dengan PT tersebut. Nah, kita lanjut ke menu berikutnya setelah menu supplier, yakni menu reports atau laporan. Kita klik di sebelah kiri. Nah, pada menu laporan, di sini kita bisa membuat laporan, yakni mengenai yang kita isi tadi. Misalnya di sini ada customer, ada employer, item key, dan lain-lain. Misalnya kita akan membuat laporan tentang customer. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihannya tentang laporan secara atau berbentuk grafik, summary atau detail. Misalnya kita pilih grafik report. Di sini kita diperjelas lagi dengan data range mulai kapan. Misalnya kita memakai custom link. Di sini ada tanggal, kita masukkan. Misalnya kita membuat laporan dari tanggal 1 April 2014 sampai misalnya tanggal 30 akhir bulan. Dan di sini ada hasil tip, type. Di sini ada hasil returns, kita pilih semua. Kita submit. Nah, maka di sini akan menampilkan grafik report dengan circle grafik laporan. Di sini ada Icul Cahya yang paling 9% dan sisanya Andi Laksono sebagai customer 91%. Kita coba kembali ke menu report. Kita coba bentuk laporan yang kedua, yakni summary report. Kita klik. Sama seperti tadi, custom link mulai tanggal 1 sampai akhir bulan 30. Kita ambil terus yang tipenya semua. Kita di sini dapat mengekspor ke Excel atau tidak. Jika tidak, kita coba submit. Jika ya, nanti akan seperti tadi, yakni menu download laporan berbentuk Excel. Jika itu kita submit, coba. Nah, di sini laporannya seperti biasa ya. Di sini kayak menu pada Excel, ada field dan record Icul Cahya, Andi Laksono. Ini subtotal, totalnya, pajaknya. Jika sudah, kita lanjut lagi ke report, ke bentuk laporan yang ketiga atau detail report. Kita coba klik. Sama, kita custom link. Nah, kalau detail report, di sini kita bisa melakukan secara detail perorangan. Misalnya Icul Cahya, April, ada pilihannya. Ya, kita coba Andi Laksono. Pemilihannya semua tipe, kita submit. Nah, berikut pembelian dari pelanggan Andi Laksono. Sudah supply John Doe, totalnya, pajaknya dan paymentnya yang didapat. Nah, seperti itulah menu reports pada sistem informasi point of sale.
Kita lanjut lagi ke menu yang berikutnya, yakni Resaving. Kita klik di sebelah kiri menu. Nah, di sini maksudnya adalah penerimaan dari perusahaan kita. Misalnya kita menambahkan new item yang kita terima. Jika kita klik new item, itu otomatis kita menuju ke menu item. Jadi pada menu resaving saling berhubungan antara menu item dan menu supplier. Cuma di sini kita bisa melihat secara cat. Coba kita masukkan item yang baru. Suppliernya dari PT Sanjaya Maju. Di sini ada sama seperti tadi, pada pajak, ada reorder level, description. Kita langsung aja ke cost price-nya, misalnya 9.000, 10.000. Kita langsung submit. Nah, di sini ada sukses. Nah, langsung masuk ke item resaving, ke penerimaan. Sini ada sabun, cost-nya, dan total harganya. Ini ada new supplier sama seperti tadi. Kita coba klik finish kalau sudah selesai. Nah, di sini langsung membuat seperti nota, yakni itemnya sabun tadi, price-nya dan kuantitasnya ada satu, dan barcode-nya sekaligus. Kita di sini bisa print atau mencetak nota yang kita buat tadi, atau kembali ke menu resaving untuk menambahkan item yang baru. Jadi seperti itulah menu resaving atau penerimaan. Oke, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya sesudah resaving, yakni menu sales. Kita coba klik. Nah, hampir sama seperti tampilan dari menu resaving. Di sini ada new item, suspended sales, new customer, dan set sales yang jika sudah ada. Misalnya kita klik menu suspended sales. Nah, di sini tidak ada data dari suspend sales karena data yang belum maksudnya data yang belum terkirim belum ada, yang sudah terkirim belum ada. Kita kembali ke menu sales. Nah, jika kita ingin memasukkan item yang sudah terkirim, kita klik button new item. Item name-nya beras, kategorinya sembako,
spoilernya setelah tadi PT Sanjaya Maju, kita coba PT Maju Terus, mungkin saudaraan. Sama seperti tadi ada reorder level dan description yang bisa diisi atau tidak. Lalu di sini yang wajib diisi yakni cost price-nya. Misalnya berasnya kita isi 1 kilonya 7.000. Selling price-nya 8,5. Di sini ada promo price, promo start date, dan ini promo-promo untuk penjualan. Jadi ada kuantitinya, bisa diisi atau tidak. Kalau tidak kita langsung submit di sini di button submit. Coba klik. Nah, sini jika sukses langsung ada pop up menu tadi successfully. Nah, item yang kita masukkan tadi terdapat di sini di list beras 1, 2, 3 price-nya dan totalnya. Lalu kita coba button suspend sale. Sebelumnya kita coba untuk diskonnya, kita beri diskon jika ada, kita coba 10%, lalu kita submit. Nah, setelah diskon tadi 10%, total harga menjadi 7.650 yang akan dijual keluar. Lalu di sini ada select customer atau customer yang akan membeli. Misalnya jika sudah ada, misalnya dia ada itu sudah dihapus ya. Kita masukkan baru saja untuk new customer. First name-nya coba kita jangan Bram lagi, coba kita enter. Dan nama belakangnya kita masukkan Chandra Purnama. Emailnya pur@gmail.com. Kita masukkan di sini phone numbernya customer yang tadi, 029 000. Jika terdapat fotonya, kita bisa masukkan di choose avatar seperti tadi. Kita masukkan alamatnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memasukkan atau tidak. Di sini ada city, provinsi, zip, country, company name. Kita bisa memasukkan atau tidak. Jika tidak, kita langsung submit saja. Nah, di sini ada pop up sukses. Nah, ini customer yang akan membelinya, yakni Endar Chandra Purnama. Kita centang di sini. Nah, jika sudah, langsung kita klik button add payment. Sudah selesai, sudah di add, sudah semua customer yang akan dibeli barangnya. Kita klik complete sale, selesai penjualan. Nah, seperti tadi di sini langsung mencetak nota pembelian yang dibeli oleh customer Endar Chandra Purnama, yakni beras dengan total harga 7.650. Nah, di sini kita masih bisa mengedit notanya atau langsung mencetak nota pembelian yang sudah benar. Mungkin jika terjadi kesalahan, kita bisa mengedit. Kita coba button edit.
Nah, kita akan masuk ke sel register kembali untuk mengedit data yang salah atau mungkin tidak jadi membeli. Kita bisa mendelete-nya langsung atau menambahkan lagi item jika saudara Endar ingin membeli kembali. Nah, seperti itulah menu dari sel register. Nah, selanjutnya setelah menu sel register, kita lanjut lagi ke menu employee atau karyawan. Kita klik di sini menu employee atau karyawan. Nah, di sini ada pegawai seperti Dojon, Ojana Dirotom. Itu sudah karyawan yang sudah terdaftar pada perusahaan kita. Misalnya di sini ada button New Employee, Email, Excel Export, Delete, dan Clean Up Old Employee atau pembersihan karyawan yang sudah misalnya sudah pensiun. Misalnya kita akan menambah karyawan baru yang akan masuk. Di sini ada New Employee. Nah, kita klikkan namanya. Misalnya namanya Ganda. Dan nama terakhirnya misalnya Sanjaya. Di perpaduan nama di sini. Emailnya kita coba Ganda campuran mungkin @gmail.com. Kita klik phone numbernya, misalnya dia tidak punya phone number, jadi kita tidak usah mengisi. Jika ada foto, mencakup foto, kita bisa pilih filenya. Sini misalnya ada, jika tidak kita langsung lanjut ke alamat. Ya, jadi jalanan. Lalu lanjut lagi kota seperti tadi, di add customer sama provinsi, zip kode juga, kita negara Indonesia, komennya misalkan Ganda lulusan sarjana perikanan. Kita berikan juga username-nya untuk login ke website kita atau website dari perusahaan. Misalnya username-nya Ganda Imut. Passwordnya kita isikan 1234. Sini tertera ya, ini password harus 8 karakter. Jadi karena kita tambah 5678. Kita ulang lagi passwordnya untuk pengecekan language. Di sini penyediaannya ada Indonesia, ada Spanish, French, dan Itali. Karena Ganda misalnya dari turunan Spanyol, kita buat Spanish. Locationnya ada default dan halaman, kita pilih aja default. Dan ini ada apa ya? Untuk karyawan atau fitur-fitur yang bisa diakses oleh karyawan tersebut. Misalnya di sini karyawan itu bisa mengedit atau menambahkan customer, item, kita centang aja. Di sub dari pilihannya ada add, update, ada delete. Jika karyawan itu tidak bisa mendelete, kita kosongkan, centang dari delete. Misalnya karyawan itu hanya bertugas masukkan customer dan item. Jika sudah, kita submit. Nah, setelah kita submit tadi report out successful, kita kembali lagi ke menu employee. Nah, tadi kita di sini data yang kita masukkan tadi
sudah masuk, yakni Ganda Sanjaya dengan emailnya dan phone numbernya tidak ada tadi. Lalu kita coba centang dan di sini kita bisa mengirim pesan kepada dia lewat email, dan kita jika ingin kita lihat datanya secara Microsoft Excel, kita bisa gunakan button Excel export dan delete jika dia batal menjadi pegawai kita, serta jika dia sudah pensiun kita bisa clean up out employer. Jadi seperti itu menu dari employer. Nah, seperti itulah demo dari sistem informasi berbasis website, yakni point of sale. Untuk menu-menu selanjutnya bisa dicoba sendiri di rumah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tutorial penggunaan sistem informasi point of sale. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar dan melihat video tutorial dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.